المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبو شجاع ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب سيد الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغا رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'd. Faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Wa dalla lan nuduaken ala syartil islami ingatase disyarataken Islam apa ma hadis rawakan riwayataken hu ing mas sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa anna bihim anna nabiyya setuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku ba'asa ngutus sapa kanjeng Nabi maknane mendelegasikan Mu'adzan ing sahabat Mu'adz bin Jabal sahabat yang dinyatakan oleh Nabi sebagai afqahuhum fiddin yang paling memahami persoalan-persoalan agama. Mu'adzan ing sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardah ilal Yamani maring negeri Yaman. Faqala mongko ngandika sapa kanjeng Nabi ud'u ngajaka sapa sirahum ing ahlul Yaman diajak ila syahadati an maring nyakseni ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora nono zat kang disembah kelawan hak iku maujud illallahu kecuali ya Allah
wa anni lan setuhune ingsun iku Rasulullahi utusane Allah. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Fa inhum mongko lamun pada nurut sapa ahlul Yaman. Hum yo ahlul Yaman. Jadi in di sini tidak bisa langsung pada hum karena in itu adat syarat. Di antara ketentuan adat syarat tidak bisa masuk pada kalimat isim. Maka ketika zahirnya ada perabot syarat masuk pada kalimat isim, maka kata ulama-ulama ahli nahwu itu sebetulnya dia masuk pada kalimat fi'il yang dibuang. Yang kalimat fi'il itu kemudian dijelaskan setelah kalimat isim yang dimasuki oleh adat syarat. Fa in hum mongko lamun pada nurut sapa ahlul Yaman, hum yo ahlul Yaman ata'u. Lah ini menjelaskan fi'il yang dimasuki oleh in. Jumlahnya disebut dengan jumlah mufassirah. Ata'u tegese pada taat sapa ahlul Yaman lidzalika maring mengkono-mengkono syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'alim mongko aweha weruh sapa sira, ngupaya weruh sapa sira hum ing ahlul Yaman, ngupai weruh annallaha ing setuhune Allah iku qadif taradha, teman-teman wis marduaken sapa Allah alaihim ing atase ahlul Yaman khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina walailatin lan wengi. Pada pertemuan minggu yang lalu disampaikan bahwa syarat wajib salat itu ada 3. Bahkan sebetulnya ada 6. 3 itu yang pertama adalah Islam. Dalil yang mendasari Islam sebagai syarat wajib sholat ialah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan satu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus, mendelegasikan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman. Kemudian Nabi menginstruksikan, memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar sesampainya di sana sahabat Mu'adz bin Jabal berdakwah, mengajak penduduk Yaman untuk bertauhid, menyeru penduduk Yaman agar mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kata Nabi lebih lanjut kepada sahabat Mu'adz, fa inhum ata'u lidzalik. Apabila penduduk Yaman telah mematuhi ajakanmu, merespon ajakanmu, mentaati seruanmu, maka beritahu mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka dalam sehari semalam salat 5 waktu. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya sholat iku wajib kapan wonge wis Islam. Wadallala nuduaken ala ishtiratil aqli ing atase disyaratakne berakal. Wal bulughi lan baligh. Kemarin disampaikan di samping Islam, orang yang berkewajiban sholat adalah orang yang telah masuk usia baligh dalam keadaan berakal. Dan di mana akal itu menurut penegasan Al-Qadhi Abu Syuja' adalah haddut taklif, batasan orang itu menjadi mukallaf. Maka selama dia masih berakal, separah apapun sakitnya, dia tetap berkewajiban sholat. Toh dalam mengerjakan sholat, dalam mendirikan sholat, tidak ada penekanan harus menggunakan cara tertentu. Tidak ada alasan. Selama dia masih berakal, katakanlah berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan dokter yang bisa dipercaya, dia sakit dan sakitnya itu membuat dia tidak boleh terkena air. Maka Islam nggak pernah memaksa orang harus pakai air. Kalau memang
berdasarkan keterangan dokter kamu tidak bisa pakai air, pakai debu. Ya pengen nguyung kue kan. Ketika nguyu, ketika kencing pun bersucinya tidak harus menggunakan air. Bisa peper, bisa pakai tisu. Ya sembayang karo ngadegu watir niba, tidak harus dengan berdiri. Kalau memang berat, duduk. Aduh, encoke ngecop. Turu miring, turu miringnya nyeleleng, turu meluma. Karo turu meluma beli bisa obah-obahi misalnya kemedip mata, beli bisa wis merembai tapi masih sadar, masih eling. Gerakkan rukun-rukun sholat dalam hati. Lah kapan je ati ye keding wis beli eling, siap-siap disolati. Oh. Jadi mana tuh taklif, haddut taklif akal. Lah, dalil yang mendasari bahwa sholat itu wajib bagi orang yang sudah memasuki usia baligh dan dia berakal apa? Wa dallala nuduaken ala ishtiratil aqli ngatasi disyarataken berakal wal bulughi lan baligh apa mahadits. Rawa kang riwayataken hu ing masapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud an Aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardah wa karrama wajhah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, rufi'al qalamu an thalathah. Anin naimi hatta yastayqiz wa anis sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yaqil. Rufi'a diangkat. Opo al-qalamu pena taklif, yakni qalamat taklif. Artinya status kemukallafan dia itu diangkat. Sementara waktu dihilangkan, tidak diberlakukan. Rufi'a diangkat opo qalamut taklifi, qalam taklif. An thalathatin saking wong telu. Ada 3 orang yang sementara waktu status mukallafnya itu tidak diberlakukan lebih dulu. Keharusan dia mengerjakan, keharusan dia meninggalkan sementara waktu diangkat. Siapa 3 orang ini? Pertama, anin naimi saking wong kang turu. Hatta yastayqidha sehingga melek sapa naim. Wong sing turu, maka statusnya bukan mukallaf. Pena taklifnya itu diangkat. Tidak ada keharusan mengerjakan atau kewajiban meninggalkan. Makanya pangapunten, kula nate mireng pernah mendengar dari salah satu senior murid Hadratus Syekh Masduqi bin Sulaiman Al-Lasimi. Beliau merupakan guru besar banyak ulama Cirebon, khususnya, dan ulama Nusantara pada umumnya. Bahkan Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, adalah menantu beliau. Itu konon beliau tidak sepakat dan mengkritisi orang yang pangapunten umum di mana-mana itu ketika menjelang subuh kemudian melalui speaker pengeras suara itu kemudian bilang sholah, 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 atau mungkin secara langsung membangunkan orang tidur, sholah, sholah, sholah. Nangekakene sholah, sholah, sholah. Wong turuiku orang mukallaf. Rufi'al qalamu an thalatha anin naim hatta yastayqidh. Dari priben yo nangekakene kum, kiam, tangi. Oh. Nembe kapan wis tangi, status mukallafe teka maning, nempel maning, nembe as-sholah, as-sholah.
Oh, iya. Dari satu sisi, tidur itu memang terkesan tidak produktif. Malah ana salah siji mubaligh mbahasaken mengkonon. Wong turu iku la yamutu wa la yahya jemuni. No. Tidak bermutu tapi masih menghabiskan biaya. Artinya dia tidak bisa mengeluarkan karya apa itu, tidak bisa. Itu dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain kita mesti mengakui bahwa tidur itu ketika diilmui, terlebih kata Imam Ghazali, apabila orang itu tidur menggunakan adab. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, karya masterpiece beliau, menyebutkan ada 10 adab orang yang tidur. Maka itu dahsyat. Itulah kenapa kemudian ada satu riwayat menyebutkan naumun ala ilmin khairun min ibadatin ala jahl. Tidur yang dilakukan dengan diilmui itu jauh lebih istimewa daripada ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu. Bagaimana tidak coba? Ngoroke wong sing turuwe ngenggo ilmu, ngenggo adab, itu dinilai tasbih. Taqallubatnya, kata Imam Ghazali, taqallubat itu kalau dalam bahasa Cirebon ngulete. Iku kaya wong tahlil, kaya wong istighfar. Masya Allah. Coba. Sampai-sampai kata Imam Ghazali, seandainya orang tidur itu menjalankan adab-adabnya, attitude-nya, maka sangat tepat seandainya tidur itu dianggap sebagai wirdun minal aurad, wiridan. Lebih ekstrim lagi, Imam Abul Hasan Asyadzuli langsung menyatakan bahwa di antara wiridku adalah tidur. Lah kok bisa seperti itu? Ayo mangga dionceki filosofi turu. Tapi bukan berarti kemudian saya mengkampanyekan ayo turu bae kan. Boten. No, iya. Enggak, tetap artinya tidur yang diilmui itu ya bukan tidur yang kemudian kita mengabaikan kewajiban. Tidur yang diilmui tentu tidur yang tahu apa yang mesti kita lakukan. Di samping orang tidur itu dalam rangka menjalankan apa yang dinyatakan oleh Nabi, inna li jasadika alaika haqqo. Sesungguhnya tubuhmu itu punya hak yang harus kamu penuhi. Matamu ketika ngantuk berarti dia menuntut haknya agar ditidurkan. Perutmu ketika lapar, maka dia sedang menuntut haknya agar kamu makan. Tubuhmu ketika letih, berarti dia sedang menuntut haknya agar diistirahatkan. Bahkan kemaluanmu ketika ngulet baik, oh iya, itu sedang menuntut haknya. No, aturannya apa? Menikahlah. Kapan wis nikah? Ya jari wong Jawa kah? Wong kawin iku ya kudu ana nyandung, ana nyandang, ana nyandung. Aja diangguraken. Wis dalam rangka memenuhi hak tubuh. Karena kata Nabi tubuh kita punya hak yang harus dipenuhi. Yang kedua, ternyata ini kalau dikupas panjang, kita poin-poin utamanya saja. Ternyata orang yang ketika tidur kemudian dia niat
di akhir malam dia akan bangun. Terlepas dari nanti pertengahan atau akhir malam dia bisa bangun atau tidak, maka tidurnya dia itu dicatat sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Makanya pentingnya niat kuning kene wis niat bae dingin, urusan tangi ta beli ya wis. Sampai ning siji riwayat disebutaken, lamun bisa tangi ya sholat, lamun bisa tangi berarti ente lagi oli sedekahi Gusti Allah. Jadi oli ganjarane sholat bengi tapi beli kudung lakoni sholat bengi. Iku sedekahi Gusti Allah. Luar biasa. Apalagi ketika kemudian di pagi kita sudah memplanning untuk melakukan kebaikan apa, untuk membantu siapa. Masya Allah. Dan yang pasti, tidur itu bagi kebanyakan orang merupakan satu-satunya mungkin jalan untuk bisa menghindari, menjauhi maksiat secara total. Bro, ayo dipikir, sampeyan meneng bae ning jero omah, beli metu-metu atau ning jero kamar, apakah itu sudah berarti bisa lepas dari maksiat? Durung tentu. Apa maning sekian nyekel HP. Oke lah, taruh HP-nya dilepas. Apakah berarti kita sudah bisa terhindar dari semua maksiat? Bisa jadi maksiat zahir kamu bisa menghindari. Matamu tidak maksiat, mulutmu tidak membicarakan orang, tidak memfitnah orang, tidak mengadu domba orang, tanganmu tidak kau gunakan maksiat, kakimu tidak kau gunakan jalan menuju tempat maksiat. Bisa jadi. Tapi belum tentu untuk dosa dan larangan batin bisa kamu hindari. Nyata nih jero umak, pikirane ngulek, ati ya sumpek, mengkel, dongkol, hasud, drengki, dendam. Loh. Bahkan merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ujub, takabur. Wah, kan sih pada maksiat, kita sih beli nih ngomah beli maksiat. Ngerasa lebih bagus. Padahal kita oleh Allah dalam Al-Quran diperintah meninggalkan dosa itu, dosa zahir dan batin. Wa dharu zahiral ithmi wa batinah. Tapi sampeyan turu arep dosa zahir, arepan dosa batin, beli dilakoni kabeh. Ana beli wong turu tori hasud. Ana beli wong turu tori riya. Ana beli wong turu tori ujub. Masya Allah. Dan ternyata tidur pun ketika dielmoni itu bisa menjadi sarana jembatan jalan kita untuk melakukan ibadahnya hati, amalannya hati. Apa maknanya? Kula sampian kan orang mung dikongkon sholat, orang mung dikongkon puasa, tapi juga diperintah kongkon ikhlas, diperintah kongkon zuhud, diperintah kongkon tawadhu, diperintah kongkon khudu', diperintah sifat-sifat terpuji dan tawakal, ridho, qanaah. Dan itu salah satu caranya bisa dikerjakan dengan tidur. Sampeyan turu tawakal, Masya Allah, iya. Arpan tangi maning ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bokat beli bisa tangi maning ya apa jare. Tawakal luar biasa. Bro, ridho, zuhud, laka wong turu rebutan dunia ku laka. Ana wong rebutan dunia, rebutan surat is oi dis enda-enda pe. Ongko-ongko bae ning kono. Zuhud, ridho. Masya Allah. Loh, kuning kene dahsyat. Tapi yang gini ku dielmoni lan dijalanakan adab-adabi. Oke. Anin naimi saking wong kang turu hatta yastayqidha sehingga melek sapa naim. Yang kedua,
Wa anis sabiyyi lan saking bocah cilik hatta yahtalima sehingga metu mani sapa sabi. Yang kedua, anak kecil sampai dia keluar mani, artinya sampai dia balik. Sebelum dia balik maka statusnya belum mukallaf. Lah kok usia 7 tahun diperintah sholat, bahkan ketika 10 tahun dia dengan sengaja tanpa uzur meninggalkan sholat harus dipukul. Dan dengan catatan yang dipukul bukan bagian wajah, bukan organ-organ tubuh yang membahayakan, dan pukulannya bukan pukulan yang melukai. Dorban ghaira mubarrih, sekedar agar anak itu takut dan tidak lagi-lagi berani meninggalkan. Katanya belum balik, katanya belum mukallaf. Maka ulama-ulama menjelaskan 7 tahun mulai diperintah sholat, 10 tahun bahkan ditekan jangan sampai berani meninggalkan sholat. Itu semua dalam rangka bukan karena dia sudah wajib sholat, tapi dalam rangka untuk melatih agar dia terbiasa sholat. Sebab bisa iku ake-ake karena biasa. Sehingga ketika anak mulai dari 7 tahun dilatih sholat, 10 tahun bahkan lebih ketat lagi, tidak sampai meninggalkan sholat, maka masuk usia baligh yang belum tentu 15 tahun loh. 10 tahun itu sudah usia potensi baligh. Batasnya 9 tahun. Kok sudah keluar mani, maka sudah baligh. Maka dia sudah biasa karena sebelumnya terbiasa. Kemudian yang ketiga, wa'anil majnuni lan saking wong edan hatta yaqila sehingga berakal sapa majnun. Yang ketiga adalah orang gila. Orang gila bukan mukallaf. Jadi arepan sembayang, arepan beli, arepan tolan, arepan talen, arep ngalor, arepan ngidul, arep gemuyu, arepan nangis. Dia bukan mukallaf. Sampai apa? Sampai dia berakal kembali, baru dia mukallaf. Yahtalimu te maknane yahtalim iku yablughu baligh sapa sabi. Pun wassalawatu utawi pira-pira salat almasnunatu pira-pira kang disunnahaken iku khamsun ana 5. 5 itu apa saja? Al-idani rupane solat riyaya loro, wal kusufani lan solat gerhana loro, wal istisqa ulan solat istisqa solat njaluk udan, wal istisqa ulan solat istisqa maknane solat njaluk udan. Ai sunnan, catatan kakinya, ai sunnan tegese sunnah muakkadan kang den kukuhaken, takidan kelawan den kukuhaken, zaidan kang luwi'i an ghairiha saking liyane khamsun. Kenapa listiqlaliha krono dadi dewekane khamsun? Mandiri ya, mandiri. Karena sholat itu ada yang tidak mandiri. Seperti qobliyah ba'diyah. Lah itu kenapa? Ngikuti sholat fardu. Jadi kalau waktunya sholat fardu belum tiba, kalau sholat fardu belum dikerjakan, ya maka belum ada. Ba'diyah misalnya, kalau sholat fardunya berarti kan karena ngikut. Nah, 5 sholat ini istiqlal, independen. Wa talabil jama'ati lan den supriye berjamaah, dianjurkannya berjamaah fiha ing dalam khamsun. Wa satatilan bakal teka apa khamsun oleh teka mufassalatan hali dirinci fi abwabiha ing dalam pira-pira babi khamsun insyaallah taala. Insyaallah mengersakan sapa Allah taala pun. Salat-salat yang disunnahkan itu ada 5. Ini menjadi pertanyaan langsung. Lah kok cuma 5? Bukankah sholat sunnah itu banyak? Bahkan la tanhasir, tidak teringkas.
ketika kita ditanya seperti itu, maka jawabannya yang dimaksud dengan sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah yang mirip dengan sholat fardu. Bahkan beberapa sholat diantaranya menurut sebagian ulama wajib. Sholat raya itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Jadi dengan jawaban bahwa yang dimaksud sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah yang menyerupai sholat fardu, yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan, serta pengerjaannya pun itu ditekankan untuk dilakukan dengan berjamaah. Bahkan keutamaannya melampaui sunnah-sunnah yang biasa. Sifatnya yang independen, tidak mengekor kepada sholat yang lain. Maka terjawablah kenapa hanya dibatasi 5. Yang pertama adalah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Umumnya orang menyebut Idul Fitri dulu. Bahkan termasuk Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qaribil Mujib, itu ketika menjelaskan tentang sholat 2 hari raya, itu disebutkan yang pertama Idul Fitri dulu, baru kemudian Idul Adha. Padahal yang lebih tepat itu Idul Adha dulu. Karena dari 5 jenis sholat ini, yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena dalilnya langsung nas Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Itu. Sholat, peragat sholat, nyembelih. Kemudian setelah itu sholat Idul Fitri. Selanjutnya adalah sholat gerhana matahari. Kemudian yang keempat sholat gerhana bulan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sholat istisqa, sholat dengan tujuan minta hujan. Jadi urutan keutamanya seperti itu. Idul Adha dulu, baru kemudian setelah itu Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian yang terakhir adalah sholat istisqa. Adapun dalil-dalil dan penjelasan 5 jenis sholat ini akan disampaikan secara rinci, akan tetapi bukan di sini, nanti ada babnya masing-masing. Wassunanu te piro-piro sunnah, matan mari. Wassunanu te piro-piro sunnah at-tabi'atu kang manut lil faraidi maring piro-piro salat fardu iku sab'ata asyara ana 17 apane rakaat. Itu menghitung witir 1 rakaat ya. Seandainya witirnya 3 rakaat maka 19. Seandainya tidak menghitung witir maka berarti 16. Iku sab'ata asyara 17 apane rakaat. Jadi sunnah, solat sunnah yang ikut mengekor pada solat fardu itu ada 17, 16 sebetulnya, kemudian yang 1 adalah witir. Apa saja? Pertama, rakaatal fajri, rupane solat sunnah 2 rakaat fajar. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur. Wa raka'atani lan 2 rakaat ba'dahu ing dalam sakwise zuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla al-asri ing dalam sadurunge salat asar. Wa raka'atani lan 2 rakaat ba'dal maghrib ing dalam sawise salat maghrib. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya ing dalam sawise salat isya. Yutiru kang witir sapa wong
biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salas. Minhunna kang saking salas. Pun titik. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah sholat isya, yang 1 rakaatnya adalah witir. Maka jumlahnya 17. Lah. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu itu sama dengan yang dimaksud dengan istilah sholat sunnah rawatib. Jadi kapan istilah sholat sunnah rawatib, maka menurut sebagian ulama yang dimaksud adalah sholat yang mengikuti sholat fardu, baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Makanya kurang pas, bahkan menurut salah satu kiai saya, menurut salah satu kiai saya itu salah ketika kemudian ada sering kita dengar orang tanya, masjid ini imam rawatibnya siapa? Musola ini yang jadi imam rawatibnya siapa? Itu kurang pas, bahkan salah. Karena rawatib itu sholat-sholat sunnah yang ikut dengan sholat fardu. Jadi ya imam maktubahnya siapa? Imam sholat 5 waktunya siapa? Jangan imam rawatib. Sholat sunnah rawatib ini dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya bukan hanya saat di rumah. Ketika bepergian pun tetap masyru', dianjurkan untuk dijalankan. Itu sunnah rawatib. Untuk apa? Hikmah dibalik masyru'iyah daripada sholat sunnah rawatib atau sholat yang mengikuti sholat fardu. Karena ada sementara ulama yang mendefinisikan rawatib itu bukan sholat yang mengikuti sholat fardu, tapi malahu waktun maksus. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang punya waktu khusus. Berarti bukan cuma qobliyah ba'diyah, duha pun ya kategorinya rawatib karena waktunya khusus. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau yang mengerjakan rawatib itu adalah nabi. Lah kok bisa nabi? Ya bisa saja. Nabi Isa itu nanti menjelang kiamat akan turun, dan beliau turun itu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjalankan apa yang menjadi syariatnya kanjeng Nabi. Jangan jauh-jauh Nabi Isa lah. Yang masyhur di kalangan para aulia itu ada 2 nabi di bumi ini yang sampai saat ini masih hidup. Yang pertama adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ilyas. Nabi Khidir itu tinggal di lautan, Nabi Ilyas itu di hutan, di pegunungan. 2 nabi ini setiap kali musim haji, tepatnya pada saat hari Arafah, pasti mengadakan perjumpaan di padang Arafah dengan kibar aulia, wali-wali besar. Dan kemudian mereka berpisah. Satu keterangan menyebutkan dengan membaca Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah, Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Nabi Khidir, Nabi Ilyas itu mereka karena hidup di zaman Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Khidir itu sebagian ulama menghitungnya sebagai sahabat karena pernah beberapa kali berjumpa dengan kanjeng Nabi. Di antara amalan yang diijazahkan oleh Nabi Khidir kepada para wali, dan amalan ini sanadnya langsung didapat Nabi Khidir dari kanjeng Nabi. Jadi kalau wali itu sanadnya itu ali jiddan wa jiddan,
Kenapa? Mereka dapat dari Nabi Khidir dari Kanjeng Nabi. Kalau kita, ya dari kiai kita. Kalau kiai kitanya wali, ya berarti kiai kitanya dari Nabi Khidir. Yaitu apa? Musabba'at Khadiriyah. Atau yang juga dikenal kalau Abadi Miyati Kaliwungu itu mengistilahkannya Musabbi'at Khadiriyah. Ada 10 jenis bacaan yang masing-masing bacaan itu dibaca 7 kali. Nah, karena jumpa dengan Nabi, maka beliau pun muslim, beliau pun menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Lah nisbat Nabi Khidir salat sunnah qabliyah ba'diyah, Nabi Ilyas salat sunnah qabliyah ba'diyah, maka hikmahnya adalah kasratul ajri was thawab, untuk memperbanyak pahala dan ganjaran. Tapi kalau kita yang mengerjakan qabliyah ba'diyah, maka hikmahnya dalam rangka untuk menyempurnakan, menambal, melengkapi kekurangan sholat fardu yang kita kerjakan. Mungkin ketika kita sholat itu tidak khusyuk, mungkin ketika sholat itu kita tidak ikhlas, mungkin ketika sholat itu pikiran kita ngelantur misalnya. Maka kekurangan-kekurangan yang terjadi saat kita mengerjakan sholat fardu itu nanti bisa ditambal, bisa disempurnakan, bisa dilengkapi dengan apa? Dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Sebagaimana puasa fardu pun ketika ada kekurangan itu nanti dilengkapi dengan puasa-puasa sunnah. Ditambalnya itu dengan puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, Ayyamus Sud tanggal 27, 28, 29. Atau puasa Asyura seperti kemarin bagi yang puasa. Ini fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi saat kita mengerjakan sholat fardu. Jinsan bijinsin. Artinya apa? Ya kalau kekurangannya itu yang fardu adalah sholat, ya maka dilengkapinya dengan sholat sunnah. Kalau kekurangannya itu puasa fardu, ya maka dilengkapinya dengan puasa sunnah. Kalau kekurangannya itu sodako fardu, yakni zakat, ya maka dilengkapinya dengan sodako sunnah. Jinsan bijinsin. Dan kata para ulama, sholat sunnah itu berapapun banyaknya tidak bisa menduduki sholat fardu. Artinya apa? Artinya ketika kita misalnya punya hutang sholat fardu, maka tidak bisa ditutup hanya dengan mengerjakan sholat sunnah. Itu tidak bisa. Akan tetapi Imam Nawawi seperti ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, idza lam yakun fima fa'alahu naqsun lakinnahu taraka fardhan yuqamu lahu kullu sab'ina rak'atan minan nafli maqama rak'atin minal fardhi i'tibaran bi fadlihi alaih. Seandainya apa yang dikerjakan itu tidak kurang, tidak minus, akan tetapi orang itu katakanlah pernah meninggalkan sholat fardu, kemudian dia lupakan, maka 70 rakaat sholat sunnah yang dia kerjakan itu nanti bisa menduduki 1 rakaat sholat fardu. Masya Allah. Tadi lamun misale fardu sing 4 rakaat ya kudu 70 ping 4. Menurut Imam Nawawi baru bisa yakumu maqamal fardi. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaatul fajri. Yang pertama salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh.
Tapi tidak perlu kita meniatkan qobliyah subuh, itu tidak perlu. Kata para ulama, meniatkan qobliyah ba'diyah itu hanya untuk sholat yang memang punya qobliyah ba'diyah. Seperti zuhur, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka kita mesti niat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, karena untuk membedakan antara yang qobliyah mana, yang ba'diyah mana. Tapi kalau subuh kan hanya ada qobliyahnya saja, maka tidak perlu kita niat qobliyah. Karena nggak perlu membedakan dengan yang lain loh, nggak ada ba'diyahnya. Sebagaimana asar juga itu nggak perlu kita niat qobliyah asar, karena asar tidak ada ba'diyah. Rawang riwayataken sopal Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. An Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardaha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihin. Qalat ngandika sapa Aisyah, lam yakun oranana sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala syai'in ing atase suwiji-wiji minan nawafil kang saking bira-bira salat sunnah orana niku asyadda luwi banget apane ta'ahudan ngreksae niti-nitiye njagae minhu ketimbang saking ta'ahud ala rakaatayil fajri ing atase salat sunnah 2 rakaat fajar. Berdasarkan kesaksian istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa an sairi ummahatil mukminin, kata beliau, tidaklah Nabi begitu besar perhatiannya dalam salat sunnah melebihi perhatian beliau, penjagaan pemeliharaan beliau kepada sholat sunnah qobliyah fajar, qobliyah subuh. Jadi yang paling diperhatikan oleh Nabi sholat sunnah qobliyah ba'diyah adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Itu ya, bagaimana tidak, di dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Coba diparil itu andai kata Mas Rohib misalnya dikasih sama Allah, ini dunia dan isinya buat kamu semua, bukan cuma satu perempuan, semua perempuan yang ada di dunia buat kamu misalnya. Oh iya, itu dibanding dengan orang lain yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat fajar, maka itu nilainya lebih baik orang yang diberi kesempatan dan taufik bisa mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Masya Allah. Lah niatnya tadi disinggung, karena tidak ada ba'diyahnya maka tidak ada niat qobliyah. Bagaimana niatnya? Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, niat sholat sunnah 2 rakaat fajar ini ada 10 caranya. Niatnya pertama, sampean bisa niat ngelakoni sholat sunnah fajar. Nawaitu sunnatal fajri, usolli sunnatal fajri. Atau niat rakaatayil fajri, usolli rakaatayil, tanpa ada embel-embel sunnah. Saya sholat 2 rakaat fajar, maka itu insirafnya ke sholat sunnah sebelum subuh. Yang kedua, yang ketiga, niat sunnata subhi, usolli sunnata subhi. Yang keempat, niat 2 rakaat subuh, usolli rakaatayil subhi. Jangan diberi fardhon, kalau fardhon jadinya sholat subuh. Usolli rakaatayil subhi, itu yang keempat. Yang kelima, sunnatul ghadah, usolli sunnatul ghadah. Saya niat sholat sunnah pagi. Atau rakaatayil ghadah, usolli rakaatayil ghadah. Saya niat sholat 2 rakaat di waktu pagi. Kemudian yang ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, sunnatal bardi, usolli sunnatal bardi. Saya niat sholat sunnah di waktu dingin. Atau rakaatayil bardi, usolli rakaatayil fardi. Saya sholat 2 rakaat di waktu dingin.
Bisa. Itu yang ke-8. Yang ke-9 sunnatul wusta. Usolli sunnatul wusta. Kemudian yang ke-10 rakaatayil wusta. Usolli rakaatayil wusta. Saya niat sholat 2 rakaat wusta. Karena menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan as-sholatil wusta di dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was-sholatil wusta, menurut sebagian ulama adalah sholat subuh. Menurut sebagian banyak ulama sholat asar. Ada khilaf itu. Oke. Jadi 10 cara ini, yang 5 tanpa embel-embel sunnah, yang 5 dengan embel-embel sunnah. Oke. Kemudian penting untuk disampaikan, karena itu tadi nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa ma fiha. Yang dibaca pada saat kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat fajar, itu kalau bisa ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Itu yang dibaca. Dan ayat Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Itu yang dibaca. Seandainya tidak hafal, atau ya sejene baelah misalnya, maka bisa di rakaat pertama kita baca surat Alam Nashrah, di rakaat kedua kita baca surat Alam Taro. Pada alami siji Alam Nashrah, loro Alam Taro. Dan luar biasa hikmahnya. Kata para ulama, man qara'a fi raq'atay subhi alam wa alam lam yusibhu alam. Masya Allah. Itu alam disebut 3 kali, tapi maknanya beda semua itu. Itu kalau istilah ilmul balaghah namanya badi' al-jinasut tam. Man qara'a fi raq'atayil fajri, barang siapa yang di 2 rakaat sunnah fajar membaca surat alam dan alam. Man qara'a fi raq'atayil fajri alam wa alam, baca surat alam dan alam, lam yusibhu alam, maka orang itu tidak akan terkena alam. Yang dimaksud apa? Alam pertama adalah Alam Nashrah, alam kedua adalah Alam Taro, alam ketiga adalah sakit. Bahkan sementara ulama ada yang menjelaskan, orang yang bisa istiqomah melanggengkan di 2 rakaat fajar itu membaca surat Alam Nashrah dan Alam Taro, maka orang itu 1 hari itu dijamin dia tidak akan disakiti atau dijahati oleh orang, baik zahir maupun batin. Masya Allah, luar biasa. Tidak akan tersentuh oleh tangan jahat. Bahkan keterangan lain menyebutkan orang yang melanggengkan membaca Alam Nashrah dan Alam Taro di 2 rakaat sunnah fajar, orang itu aman dari penyakit wasir. Lah seandainya Alam Nashrah dan Alam Taronya nggak bisa, ada tidak surat yang lebih pendek? Bisa, ada. Yaitu apa? Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Yang paling baik, yang paling ideal, 3-3-nya dibaca.
Tadi ayat yang di surat Al-Baqarahnya dan surat Ali Imrannya dibaca, Alam Nasrah, Alam Taronya dibaca, Al-Kafirun dan Kulhunya dibaca. Loh, bukankah 2 rakaat sunnah fajar itu dianjurkan takhfif, dianjurkan cepat? Ya, karena batasan cepat itu melampaui aturan. Sedangkan surat-surat itu dibaca itu sesuai dengan aturan. Jadi selama aturannya begitu, maka itu tidak dianggap panjang. Oke. Jadi panjang itu kalau melampaui aturan. An-nawafilu utawi lafad nawafil iku jam'u nafilatin jama'i lafad nafilah. Wahyauti nafilah iku mas solat zada kang nambahi apa ma'anil fardi saking solat fardu. Jadi nafilah itu artinya solat yang lebih daripada solat fardu. Itu nafilah. Maka nafilah itu ya istilahnya apa? Persen. Maka dalam peperangan itu di samping ada ghanimah itu ada nafilah. Nafilah itu apa? Persen. Asyadda ta'ahudan. Utai maknane asyadda ta'ahudan iku aksara luwi akeh apane muhafadzatan ngreksae. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir